Polisi menangkap 3 orang yang diduga terkait kepemilikan bahan peledak di sebuah rumah di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Dari ketiga orang yang ditangkap, salah satunya adalah perempuan. Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Umar Esfana, membenarkan penangkapan 3 orang yang diduga terkait kepemilikan bahan peledak. Masih belum diketahui jenis bahan peledak yang ditemukan, tim Gegana sudah mengamankan bahan peledak tersebut. 3 orang yang ditangkap diduga terkait jaringan teroris. Benda diduga bahan peledak ditemukan di sebuah kos-kosan di Jalan Bintara Jaya 8, Bekasi, Jawa Barat. Bahan peledak tersebut disimpan dalam tas ransel. Memang ditemukan ya sebuah benda dan ini bom high explosive ditemukan seberat 3 kilo, ya, 3 kilo. Kalau ini misalnya dinyalakan itu kecepatannya ke tempat dari keledakan ini, dari bahan ini adalah 400 km per jam, 4000 km per jam ya. Jadi cepat sekali. Dan ini kalau meledak itu adalah radius 300 meter itu hancur semua. Ya. 300 meter hancur lokasi ini. Dan ini barang ini akan diledakkan besok pagi rencananya. Ya, sesuai dengan hasil interogasi tersangka, rencananya besok pagi mau diledakkan. Tapi kita baru mendalami diledakkan di mana, di tempat apa. Tetapi yang terpenting polisi sudah mengamankan, ya malam ini mengamankan para pelaku dan bahan peledaknya. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari penemuan benda diduga bom di Bintara, Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rizky Andrianto. Tezar, bagaimana proses penjinakan bom hingga malam hari ini? Ya, Anda memang tadi bom sendiri sudah berhasil dijinakkan sekitar pukul 7:15, tapi untuk metodenya sendiri ini belum dijelaskan secara spesifik oleh pihak kepolisian, karena memang yang berkepentingan atau yang memiliki kuasa atas penjinakan bom ini merupakan tim Gegana. Hingga saat juga belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana apa metode yang dilakukan terkait dengan penjinakan bom yang langsung dilakukan di TKP, jadi tidak dibawa kemana-mana, bom ini langsung dijinakkan di TKP. Memang tadi ketika penjinakan dilakukan, masyarakat dan juga media diminta untuk menghindar sekitar 500 meter, diinstruksikan untuk menghindar sekitar 500 meter yang merupakan area steril pada saat itu. Dan pada saat itu sekitar pukul 7:15 kita semua mendengar dentuman, tapi dentumannya tidak cukup besar karena dan juga tidak disertai getaran seperti halnya bom yang meledak, karena ini juga telah digunakan metode-metode khusus dan juga tentunya ada peredam suara agar kemudian ledakan ini tidak menimbulkan efek bahaya bagi masyarakat, karena kita bisa lihat di sini Andra bahwa lingkungan ini merupakan lingkungan padat penduduk yang memang rumah di sini juga saling berlempetan, kemudian juga di sini merupakan jalan raya Andra, dan hingga saat ini juga kita bisa melihat bahwa penjagaan dari pihak kepolisian masih ada di TKP, namun tidak seketat tadi. Ketika tadi kan kita lihat ada Densus, ada Brimob, kemudian juga ada Puslafor, kemudian juga ada Brimob, dan saat ini memang satu persatu sudah meninggalkan tempat kejadian karena olah TKP juga sudah dihentikan sekitar pukul 9 tadi. Dan sementara itu memang steril area juga sudah dipersempit jika tadi pada saat penjinakan bom mencapai 500 meter dari TKP. Saat ini memang steril area hanya berada di TKP di belakang saya, ini yang terpasang garis polisi, dan di belakang saya juga lalu lintas sudah bisa dilewati oleh kendaraan hingga saat ini. Andra. Ya, Tezar, tadi Anda mengatakan bahwa olah TKP sudah selesai dilakukan. Apakah besok akan ada rencana lagi untuk olah TKP? Ya, Anda, memang untuk hari ini setelah penjinakan bom sekitar pukul 7:15 kemudian dilanjutkan dengan olah TKP, dan olah TKP dihentikan untuk sementara jam 9 malam tadi, kemudian akan dilanjutkan besok pagi sekitar pukul 8. Itu yang kami dapatkan dari pihak kepolisian. Sementara itu memang kita lihat di belakang saya ini merupakan TKP kejadian yang merupakan kos-kosan sebenarnya, Andra, dan di dalam kos-kosan ini memang terdiri dari beberapa kamar dan juga sudah banyak berpenghuni yang sehingga saat ini sudah dievakuasi karena memang olah TKP akan dilanjutkan besok pagi, yang berarti bahwa kawasan di dalam kosan ini masih merupakan kawasan steril dan juga penyisiran masih sudah dilakukan tadi, Andra, untuk kemudian menghindari adanya bahan-bahan atau
barang-barang yang digunakan untuk bahan peledak. Memang tadi dalam penyergapan yang dilakukan yang ditangkap di dalam kosan ini hanya satu orang, Andra. Jadi keduanya dan dua lainnya ditangkap di tempat yang berbeda karena memang hari ini di Jakarta, di Bekasi maksud kami, Andra, ada 3 orang yang diamankan terkait dengan rencana atau kepemilikan bahan peledak. 2 diantaranya laki dan 1 merupakan perempuan. Dan kami juga mendapat informasi dari pihak kepolisian. Sementara itu di Solo juga diamankan 1 orang. Jadi totalnya ada 4 orang sebenarnya hari ini, Andra, yang diamankan. Nah, terkait bom ini sendiri ketika kami tanyakan ini rencananya kapan akan diledakkan, pihak kepolisian menyatakan bahwa rencananya besok pagi bom ini akan diledakkan, tapi belum ada konfirmasi resmi di mana objek yang akan diledakkan jika kemudian polisi hari ini tidak berhasil mengamankan atau menjinakkan bom di sini dan juga mengamankan 3 orang yang saat ini sudah dimintai keterangan dan diamankan di Makobrimob. Andra, kembali ke Anda. Iya, Tezar, terakhir dari pantauan Anda ini ada beberapa kamar dan juga beberapa lantai kos-kosan yang menjadi tempat lokasi penggerebekan. Dan untuk lokasi penggerebekan sendiri ada di lantai berapa? Atau tempat dari pelaku ini menyewa kos-kosan, Tezar? Ya, Anda, jika kita melihat memang di sini ada sekitar 3 lantai, tapi untuk jumlah unitnya sendiri kami belum mengetahui. Dan memang ini juga sudah banyak berpenghuni, dan ini juga yang kemudian penghuninya yang sebenarnya tinggal di sini untuk sementara dievakuasi karena memang olah TKP masih akan berlangsung. Sementara itu memang untuk dari pihak yang diamankan itu merupakan warga baru. Menurut keterangan dari warga sekitar sini, ini baru tinggal di sini kurang dari sepekan, sehingga warga juga belum mengetahui persis identitas dari pelaku ini karena dari waktu kurang dari seminggu ini laporan pun ke RT RW belum dilakukan sehingga identitasnya juga belum diketahui. Kemudian juga warga di sini juga mengatakan bahwa mereka adalah pihak-pihak atau orang-orang yang jarang bersosialisasi dengan warga di sekitar sini. Andra. Terima kasih, Tezar, atas laporan Anda. Reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rizky Andrianto melaporkan dari Bintara, Bekasi, Jawa Barat.